Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyurinahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahu aliyul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, calon tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini Al-Fakir akan mengulas tentang indahnya ibadah di tanah suci dan mengenal tempat bersejarah di Madinah dan di Mekah. Bapak Ibu sekalian, berdasar dari pengalaman saya ketika melaksanakan ibadah umroh bersama istri ketika itu tahun 2013 yang lalu. Ketika itu saya bersama istri mendapat panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah umroh ke tanah suci ataupun ke Baitullah. Hal ini sangat luar biasa kebahagiaan kami saat itu. Dari mulai berangkat dari rumah, kami diantar oleh keluarga besar, baik dari keluarga saya sendiri ataupun keluarga istri. Semuanya mengantarkan kami hingga ke Bandara Soekarno-Hatta. Begitu harunya ketika boarding, keluarga semua memandang dengan penuh keharuan, dengan tangis bahagia walaupun terbersit ketika itu kecemasan pada kedua orang tua kami. Siang itu di tempat yang cuacanya begitu cerah, kemudian suasana di bandara begitu ramai dengan hiruk pikuknya orang-orang selalu lalu lalang di tempat keramaian itu. Pada saat itu mungkin pesawat yang kita naiki adalah pesawat yang terbaik, karena alhamdulillah pada saat itu kami pergi ibadah umroh dengan fasilitas VIP. Perlahan tapi pasti pesawat yang kami tumpangi mulai beranjak dari bandara ataupun take off menuju dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Di dalam pesawat, saya dan istri duduk berdampingan bak laksana pengantin baru. Jadi, walaupun perjalanan itu ditempuh hampir kurang lebih 9 jam lamanya, tetapi tidak terasa melelahkan, bahkan terasa indah. 9 jam bagi kami sebetulnya lama, tetapi ketika itu terasa sebentar, walaupun mungkin dengan segala suasana. Setelah melalui proses imigrasi, tibalah kita setelah tiba di King Abdul Aziz, dan setelah melalui proses imigrasi, kami pun dijemput oleh para muthaif untuk menuju ke tempat naik bis. Kedatangan kita juga disambut oleh para muthaif dan langsung berangkat menaiki mobil bus yang telah disediakan untuk menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kalau tidak lupa, saat itu waktu menunjukkan pukul kurang lebih pukul 21 waktu setempat. Suasana malam itu di perjalanan Jeddah sampai Madinah terasa begitu indah. Gemerlapnya lampu-lampu yang menghiasi jalanan begitu terang dengan semburat cahayanya yang dikelilingi hamparan padang pasir. Suasana itu menambah hikmat bagi kita.
Lebih hikmat lagi ketika pimpinan rombongan menginformasikan bahwa kita sudah berada di perbatasan tanah haram. Lalu beliau memimpin doa, dilanjutkan dengan membaca talbiyah dan bersolawat. Hati kami jauh lebih tenang dan tidak terasa kami pun sampai di kota Madinah. Ketika kita memasuki tanah haram, sudah tidak ada lagi suasana yang masih memikirkan, baik itu memikirkan anak-anak yang ditinggalkan, keluarga, ataupun memikirkan pekerjaan, bahkan tidak terbersit untuk memikirkan harta benda sekalipun. Sudah tidak terpikirkan. Hati menjadi jauh lebih tenang ketika itu. Lisan senantiasa dibasahi dengan talbiyah dan bersolawat. Dan tak terasa hampir kurang lebih 7 jam kita sampailah di kota Madinah. Allahumma hadza haramu rasulika waj'alhu wiqatan li minan nar wa amanatan min azab wa su'il hisab. Doa itu kita baca bersama ketika kita sampai di kota Madinah. Dan waktu itu jam menunjukkan hampir pukul 03 dini hari waktu setempat, menjelang subuh. Setelah kita membereskan barang-barang di hotel, kita langsung menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh. Dan ada satu hal yang lucu buat saya dan bagi para jamaah. Ketika saya memasuki Masjid Nabawi setelah membaca doa waghfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik, kita memasuki Masjid Nabawi, saya lupa melepaskan alas kaki dan ditinggalkan begitu saja, layaknya ketika kita memasuki masjid di Indonesia di sini. Singkat cerita, setelah melaksanakan sholat subuh dan berzikir, saya bingung mencari sendal yang tidak ada lagi di tempat itu. Kok di sini di tempat suci sendal aja bisa hilang? Celoteh saya ketika itu kepada teman-teman. Ketawa semua jamaah pada waktu itu. Hahaha. Emang ini di Indonesia, celoteh teman-teman semua para jamaah. Oh iya, saya baru sadar bahwa ini adalah di tempat suci ya, di Nabawi. Jadi semua yang kita tinggalkan pasti semuanya disapu bersih. Setelah itu sudahlah, saya tidak akan memikirkan sendal yang hilang, dan celoteh ketawa dari rombongan semuanya, semua mentertawakan saya pada waktu itu. Kita langsung kembali ke hotel yang jaraknya tak jauh dari tempat itu, dari Masjid Nabawi itu. Dan sungguh luar biasa, begitu masuk ke hotel, di situ sudah langsung diarahkan kita ke prasmanan atau ke tempat kita makan yang telah disediakan. Dan rombongan para wanita, termasuk istri saya, sudah lebih dahulu menunggu di sana. Bagi saya dan istri adalah perjalanan pertama dalam menunaikan ibadah umroh. Makanya heran dengan menu yang ada di sana. Tetapi alhamdulillah, semua kami nikmati tanpa harus memilih-milih makanan ataupun menu yang kita makan. Semuanya saya rasakan, saya nikmati walaupun saya tidak makan apa-apa. Saya ngambil nasi dan langsung hanya ngambil kerupuk ataupun telur. Itu saja yang dapat saya makan. Walaupun di prasmanan itu sungguh luar biasa, menu apapun ada ya, apapun, baik menu Indonesia maupun luar negeri itu semuanya ada. Tetapi alhamdulillah saya hanya menikmati nasi dan kerupuk, bahkan telur aja, karena itu yang saya suka. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itu tidak menjadi halangan dan bukan merupakan prioritas kita. Jadi apapun bentuknya, kita harus bersabar, bersyukur sudah diberi kesempatan dan panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tanah suci ataupun ke Baitullah. Prioritas kita di kota Madinah yaitu bisa beribadah di Masjid Nabawi yang disebutkan di dalam satu hadis yang disahihkan oleh Al-Munziri, Al-Bukhari, dan sanadnya Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatu fi masjidi hadza khairum min alfi salati fi ma siwahu ilal masjidil haram.
Salat di masjidku, kata Rasulullah, lebih utama 1000 kali dibandingkan di selainnya, kecuali Masjidil Haram. Wa salatu fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salati fi masiwah. Dan salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali di selainnya. Artinya begini, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat, kita melaksanakan salat 1 rakaat saja, baik di Nabawi ataupun di Masjidil Haram, itu pahalanya sudah jelas tadi. Al-hadis sudah jelas. Ketika di Nabawi, bandingannya 1000 kali kita melaksanakan salat di Indonesia. Dan ketika kita melaksanakan salat di Masjidil Haram, pahalanya itu 100.000 kali dibandingkan kita salat di Indonesia. Makanya, siapa? Hayu kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan untuk melaksanakan ibadah, memperbanyak pahala kita. Ya, makanya saya mengajak kepada jamaah sekalian, baik yang ada di depan saya ini ataupun jamaah yang belum mendaftar. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, perlu diketahui ya, video ini disponsori oleh By Travel Umroh Haji yang membuka paket umroh haji sesuai kebutuhan dan keinginan calon jamaah. Di antaranya paket VIP, paket bisnis, paket ekonomi, dan paket plus ke beberapa negara, di antaranya ke Mesir, ke Turki, ke Dubai, dan ke beberapa negara lain sesuai keinginan para jamaah. Dan bagi yang jamaah yang mendaftar itu lebih dari 1 orang akan mendapatkan cashback ataupun bonus sebesar 500.000. Info selengkapnya ada di link di bawah ini. Ya, bagi para jamaah untuk lebih lengkap datanya, linknya ada di bawah ini informasinya. Baik, kita lanjutkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Nabawi, makam Rasulullah, terdapat juga makam Rasulullah dan para sahabat. Juga ada tempat-tempat yang mustajab, yakni raudhah, yaitu tempat yang paling makbul untuk berdoa. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa mimbari raudhah." Artinya begini, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah, dan di antara taman-taman surga. Diriwayatkan oleh 5 ahli hadis. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki Masjidil Haram, seperti biasa kita hendaklah membaca doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waghfirli dzunubi waftahli ababa rahmatik. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan bagi junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Ampunilah dosa kami dan bukakanlah pintu rahmat-rahmat-Mu ya Allah. Seperti itu doa ketika kita masuk Masjidil Haram, masuk Masjid Nabawi. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema, yakni indahnya ibadah kita di Mekah dan di Madinah dan mengenal tempat-tempat bersejarah. Bagaimana tidak indah walaupun kita ketika melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi terpisah dengan istri kita, tetapi ketika selesai melaksanakan sholat, kita kembali lagi ke hotel bak laksana pengantin baru. Kemana-mana selalu berdua, dan kami rasakan kebahagiaan dan kemesraan selama hampir saya berumah tangga 25 tahun hidup berumah tangga. Rasanya saat itu adalah saat terindah, saat yang luar biasa kebahagiaan kami saat itu. Jadi saya mengharap kepada para jamaah baik yang ada di depan saya ini ataupun yang masih belum mendaftar, sekali lagi saya mohon untuk segera mendaftarkan diri untuk berangkat ibadah ke Tanah Suci. Perlu diketahui juga bahwa di kota Madinah ada beberapa tempat bersejarah, di antaranya selain Masjid Nabawi, selain juga makam Rasulullah dan raudhah, ada juga pemakaman Baqi.
di mana di situ dimakamkannya para sahabat Nabi, Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, diantaranya Siti Aisyah radhiyallahu an, Ummi Salamah, kemudian juga Ummi Juhairiyah, Zainab, Siti Habsah binti Umar bin Khattab, dan Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu an, serta putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di mana lagi tempat yang bersejarah yang ada di Madinah? Masjid Quba. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, orang pertama yang menyongsong kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang Quba. Seiring waktu berjalan, Rasulullah pun akhirnya mendirikan masjid, dan di masjid inilah yang pertama kali diadakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Makanya sholat 2 rakaat di Masjid Quba memiliki fadilah dan keutamaan yang luar biasa. Menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu bin Sahal bin Hunayf radhiyallahu an, ia pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baiti thumma uti masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umratin." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba lalu ia sholat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umroh. Hadis At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Jamaah sekalian, lalu mana lagi tempat yang bersejarah, tempat yang harus kita kunjungi ketika kita berada di Nabawi? Jabal Uhud adalah nama sebuah bukit terbesar di Madinah, dan di lembah bukit inilah pernah terjadi peperangan yang dinamakan Perang Uhud. Jadi ini adalah merupakan sejarah yang sangat luar biasa ketika Perang Uhud di Jabal Uhud ini, makanya disebut Jabal Uhud. Lalu mana lagi yang bersejarah adalah Masjid Qiblatain. Masjid inilah merupakan sejarah yang teramat penting karena waktu terjadi sholat yang berbeda arah, tidak seperti kita saat ini, kita melaksanakan sholat menghadap kiblat. Dan sedangkan pada waktu Rasulullah SAW menghadap Masjidil Aqsa pada waktu itu, setelah turun wahyu surat Al-Baqarah ayat 144, maka saat itu pula Rasulullah SAW memindahkan arah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dengan terjadinya peristiwa itulah maka masjid ini diberi nama Masjid Qiblatain ataupun Masjid Berkiblat 2. Jamaah sekalian, tamu-tamu Allah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengunjungi ke beberapa tempat bersejarah dan tempat juga, kita sempat juga berbelanja kurma di kebun kurma. Keesokan harinya kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah umroh ke kota Mekah Al-Mukarramah. Persiapan harus dilakukan sebelum memakai kain ihram, seperti yang pernah dijelaskan pada episode-episode sebelumnya, yang diantaranya telah menjelaskan rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji. Dan saat ini ketika kita akan melaksanakan ibadah umroh dan akan melaksanakan perjalanan ke Mekah Al-Mukarramah, disunahkan untuk mandi sunnah dulu dengan niat nawaitu ghusl al-ihrami sunnata lillahi ta'ala. Kemudian sholat 2 rakaat, dan perjalanan kita akan dimulai dari ketika kita ambil mikot, yaitu di Zulhulaifah Masjid Bir Ali. Setelah kita niat, kita memakai ihram, lalu kita niat labbaika Allahumma umratan ataupun nawaitul umrata wal ahramtu biha lillahi ta'ala. Lalu kita melanjutkan perjalanan ke tanah suci Mekah, dan sepanjang jalan jangan pernah lupa untuk selalu bertasbih atau bertalbiyah dan membaca salawat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarika. Terus kita lantunkan seperti yang pernah dijelaskan pada episode sebelumnya. Kemudian setibanya kita di kota Mekah, saya dan istri beserta rombongan dibimbing oleh Mutaif untuk membaca doa seperti ini. Allahumma inni uharrimu nafsi min kulli ma harramtu alal muharrami farhamni ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan diriku dari segala yang Engkau haramkan kepada orang yang berihram. Karena itu rahmatilah ya Allah yang Maha Pemberi rahmat. Seperti itu doanya. Kemudian kita memasuki Masjidil Haram. Jangan lupa kita juga membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Seperti itu terus ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Dan ketika melihat keagungan bait ataupun Ka'bah, kita juga membaca doa Allahumma zid hadzal baiti tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid min syarafahu man azamahu wa karamahu mimman hajahu aw tamarahu tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Doa itu selalu kita baca ketika kita melihat Ka'bah ataupun Baitul. Lalu kita melaksanakan tawaf. Pelaksanaan tawaf tidak harus saya jelaskan karena memang sudah sering kita bahas di episode-episode sebelumnya. Nah, di sini begitu terasa indahnya ketika kita melaksanakan ibadah bersama pasangan, itu sangat luar biasa. Dari mulai putaran pertama sampai putaran ke-7 kita selalu bergandengan tangan, walaupun memang terbatas oleh yang kita pakai ya, karena memang itu akan membatalkan. Kemudian juga hal ini juga sebetulnya jarang dilakukan ketika kita di sini. Hampir jarang kita lakukan ketika kita berada di Indonesia ya. Sungguh luar biasa, Allah telah memberikan kenikmatan bisa beribadah bersama pasangan ke Baitullah. Bapak Ibu sekalian, seperti di kota Madinah, di kota Mekah juga ada beberapa tempat, bahkan lebih banyak tempat bersejarah di sini. Perlu diketahui, tempat-tempat bersejarah di sini, misalnya ada Dar Maulid. Kalau tidak salah, Dar Maulid itu tempat Rasulullah dilahirkan, yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari Bukit Marwah. Kemudian apalagi Jabal Kubais, makamnya Siti Hawa. Kemudian ada Dar Siti Khadijah, rumah tempat Rasulullah dan Siti Khadijah tinggal, juga tempat turunnya wahyu Quran surat Al-Mudathir ayat 1-8. Hijr Ismail adalah juga sangat bersejarah, tempat mustajab untuk berdoa. Ini adalah bekas rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Masjid Abu Bakar berada di sebelah selatan Masjidil Haram. Ini juga rumah Abu Bakar radhiyallahu dan Aisyah radhiyallahu an. Ji'ronah itu adalah tempat mikot tertinggi yang jaraknya kurang lebih 16 km dari Masjidil Haram. Jadi ketika kita berada di Masjidil Haram, baik akan melaksanakan sunnah umroh ataupun ketika kita akan melaksanakan wajib haji, kita mengambil mikotnya tidak lagi di Zulhulaifah ataupun di Masjid Bir Ali. Kita ngambil mikotnya di Ji'ronah di sini. Kemudian apalagi Masjid Jin berada di Ma'la, tempat sekelompok jin mendengar Rasul membaca Al-Quran saat sholat subuh, lalu mereka masuk Islam dan diabadikan di dalam surat Quran surat Jin. Itu seperti itu, makanya dinamakan Masjid Jin ya, itu diabadikan di dalam Quran, ada surat Jin. Kemudian mana lagi? Gua Hiro atau yang disebut juga Jabal Nur, tempat turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5, dan tempat Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril untuk pertama kalinya. Dan apalagi tempat ini adalah tempat bertahanus. Apa ya, kalau kata kita bertahanus itu bertapa ataupun mengasingkan diri dari keramaian. Itu di Gua Hiro. Kemudian ada juga Gua Thur, tempat persembunyian Nabi ketika itu bersama Abu Bakar radhiyallahu an. Jabal Rahmah adalah gunung kecil yang ada di Arafah, dan menurut data berbagai literatur Islam, bukit ini adalah tempat pertemuannya Nabi Adam alaihissalam
dengan Siti Hawa yang telah terpisah sekian puluh tahun, menurut keterangan lebih dari 40 tahun, baru bertemu di Jabal Rahmah ini setelah mereka diusir dari surga. Kemudian apa? Musdalifah. Musdalifah adalah tempat mabit ketika di dalam pelaksanaan ibadah haji ketika musim haji. Dan Mina juga tempat melempar jumroh ketika pelaksanaan ibadah haji yang merupakan juga wajib haji. Dan masih banyak lagi beberapa tempat bersejarah yang lainnya yang mungkin kalau saya sebutkan tidak akan cukup waktunya. Dari perjalanan ini saya hanya bisa menggarisbawahi apa yang sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrata fa innahuma wa dzunuba yang fiyanil fuqara kama yang fil kir habatha hadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ikutlah haji dan umrah karena keduanya adalah amal soleh di dalamnya yang menghapuskan kefakiran. Begitu juga dia akan menghapuskan dosa sebagaimana api menghilangkan kotoran besi, sehingga mereka yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah yang satu ini tidak mungkin sengsara, tidak mungkin mengalami kesulitan di dalam hidupnya ketika mereka menjawab panggilan Allahur Rabbul Alamin. Dan semoga setiap dari kita dimudahkan untuk selalu bahkan melakukan ibadah yang satu ini, dan lebih dari itu semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah soleh kita ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah, bantulah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, juga melakukan ibadah kepadamu. Saya selaku hamba dhaif mohon maaf apabila dalam ada kesalahan baik dari segi ucapan, susunan kalimat yang kurang sesuai, ataupun harkat dan makhrajul huruf di dalam membaca al-hadis ataupun firman Allah. Al-Fakir mohon maaf yang seluas-luasnya karena keterbatasan ilmu yang Al-Fakir kuasai. Tentu yahlu anil khutai wan nisa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.